Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 8. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja spiritual yang merasa dipermainkan langsung menginjak tanah dengan segala amarahnya. Bahkan hal ini menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya terbelah. Di sisi lain, Luoli mencoba menggunakan teknik seni pedang Dewa Luo yang merupakan pedang transformasi. Energi yang sangat kuat pun keluar dari pedang tersebut yang kemudian tanpa ragu-ragu lagi, Luoli pun mengarahkan tebasan pedangnya kepada raja spiritual ini. Tebasan itu mirip dengan sebuah cahaya yang bersinar terang dan kemudian melonjak berubah menjadi naga biru yang terus berputar-putar di tempat ini. Sementara raja spiritual sendiri yang tidak ingin kalah langsung melancarkan sebuah serangan yang ditujukan pada Muchen. Tapi Luoli juga tidak tinggal diam. Dia pun melepaskan naga birunya dan kemudian bisa dengan mudah menghancurkan serangan sang raja spiritual. Hal ini membuat raja itu menjadi marah besar. Meskipun menghadapi kemarahan, Luoli tidak ada niatan mundur sedikit pun. Dia terus melayangkan tebasan demi tebasan untuk menghadang semua serangan yang telah dilemparkan sang raja spiritual itu. Zhao Qingshan yang melihat pertunjukan ini cukup kagum karena Luoli sejauh ini masih bisa terus bertahan dari serangan raja spiritual. Jika posisi mereka sekarang ditukar dengan Luoli, maka mungkin mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama dari serangan raja spiritual. Di sisi lain, Su Huang dan juga Su Qingqing menghela nafas ketika menyaksikan adegan seperti ini. Mereka masih tidak percaya bahwa kekuatan Luoli sungguh di luar prediksi orang-orang itu. Su Qingqing yang melihat juga sedikit merasa cemburu karena jika dibandingkan dengan dirinya yang sekarang masih tidak ada apa-apanya dari seorang Luoli. Su Huang yakin Luoli tidak akan bisa bertahan lebih lama jika terus menahan serangan demi serangan seperti itu sendirian. Namun dia juga yakin jika Muchen pasti sedang mempersiapkan sesuatu dengan segel yang telah dia persiapkan kali ini. Muchen sendiri sudah mampu membentuk 150 segel dan sebagai master formasi spiritual tahap keempat, jika Muchen mampu membuat lebih dari 200 segel maka dia akan dianggap sebagai master formasi spiritual peringkat kelima. Saat ini Muchen masih terus tenang dan mencoba memakai metode hati untuk mengembangkan formasinya. Muchen sudah bisa stabil menggunakan kekuatan formasi hati. Dia tidak terpengaruh apapun dengan banyaknya suara dan juga keributan di tempat ini karena kekuatan formasi hatinya sudah di tahap yang lebih tinggi. Tidak lama kemudian Muchen mulai membuka mata. Di depannya dia melihat telah berkumpul banyak orang menyaksikan apa yang akan dilakukan Muchen. Dan hal ini membuat Muchen sadar jika kondisinya hanya akan bertahan sementara. Dia pun menggunakan waktu sebaik mungkin untuk menyatukan segel dan juga membentuk formasi spiritual yang besar. Hanya dengan lambaian tangan, ratusan segel kali ini telah melesat ke arah langit, berputar di udara, seolah mengamuk dan mulai membentuk sebuah formasi raksasa. Semua orang yang berada di sana tidak yakin jika Muchen mampu membentuk formasi peringkat kelima. Raja spiritual yang mulai menyadari jika ada energi besar mengancam, langsung beralih serangan menuju titik sumber energi itu. Raja spiritual kemudian mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke arah Muchen yang sedang menyusun formasi tersebut. Namun belum sampai mengenai Muchen dan juga formasinya, Luoli sudah menebas dengan pedangnya dan batu itu pun hancur berkeping-keping. Hal ini sekali lagi membuat raja spiritual marah besar. Dia mengaum dengan cara yang tidak karuan dan menjadi semakin brutal, memberikan serangan terhadap Luoli sehingga membuat Luoli kali ini menderita luka yang cukup parah. Luoli yang mengetahui apabila raja spiritual mengamuk, dia masih tetap bertahan demi Muchen dan berharap Muchen bisa menyelesaikan formasi yang sedang dia bentuk kali ini. Raja spiritual terus-terusan meraung, serangannya tidak menentu. Hal ini membuat pedang dari seorang Luoli diambang kehancuran. Di sisi lain, Su Huang menyangka jika formasi spiritual
Teratai Pembantai adalah jenis formasi spiritual peringkat keempat. Namun dia bingung kenapa sekarang formasi itu berbeda karena memiliki dua kelopak teratai berbeda dengan yang dia pakai ketika menghadapi Lee Swantong. Su Huang yakin jika formasi yang dulu sepertinya tidak lengkap. Mu Chen pun mengangkat kepala. Di sana dia telah melihat formasi spiritual teratai iblis pembantai secara perlahan berputar di udara. Mu Chen bersyukur pemahamannya tentang formasi ini sudah semakin dalam, sehingga dalam keadaan yang terdesak seperti ini dia berani mengambil sebuah resiko. Mu Chen merasakan kedalaman dari formasi spiritualnya, dan di dalam pandangan mata Mu Chen, akhirnya Mu Chen menyadari apabila formasi teratai itu sebenarnya memiliki tahap puncak di peringkat ketujuh. Jika hal itu berhasil dimunculkan, maka akan bisa membentuk 4 teratai, dan Mu Chen akan secara perlahan mempelajari formasi teratai iblis pembantai itu. Luoli, panggil Mu Chen. Mendengarkan teriakan dari kekasihnya itu membuat seorang Luoli kembali bergegas menuju ke sisi dari Mu Chen dengan pedang yang masih ada di dalam genggaman tangannya. Mata dari raja spiritual yang tahu jika Luoli telah menyusul Mu Chen pun segera berjalan untuk mendekat. Setiap langkahnya mampu membuat gunung Tante Erni bergetar dengan hebat. Raja spiritual sudah tiba di hadapan Mu Chen dan juga Luoli. Namun Mu Chen masih bersikap acuh tidak acuh. Tak disangka kedua teratai besar berhadapan, menyebabkan dua pilar energi spiritual menyatu dengan cepat. Meskipun teratai yang dimunculkan Mu Chen itu tidak terlalu besar, namun Mu Chen yakin jika dia mampu melawan raja spiritual ini. Dengan jentikan jarinya, teratai itu pun mulai menyerang raja spiritual dengan kekuatan yang dimilikinya. Di sisi lain, raja spiritual juga sudah mempersiapkan energi untuk melawan seorang Mu Chen. Ketika energi yang mereka miliki saling berbenturan, Mu Chen hanya tersenyum sinis. Dia yakin jika saat ini di dalam tubuh raja spiritual akan muncul api hitam yang berkeliaran. Api hitam itu tidak tebal, namun dengan energi yang dimiliki raja spiritual pasti akan menciptakan keributan yang cukup besar, dan itu akan membakar energi spiritual sendiri. Api ini adalah benda yang sengaja Mu Chen taruh agar api hitam dengan cepat memusnahkan aliran energi spiritual sehingga memberinya sebuah kesempatan untuk menyerang. Setiap ada kesempatan Mu Chen menyerang raja spiritual tepat di dadanya. Karena serangan ini, tubuh raja spiritual terpental, menabrak gunung dan menyebabkan dirinya terkena reruntuhan batu. Su Huang dan juga Zhao Qingshan yakin setelah dihancurkan oleh formasi spiritual, dia tidak akan hidup lagi. Namun siapa sangka bahwa raja spiritual ini masih mampu untuk berdiri dan mulai berjalan kembali ke arah Mu Chen. Mu Chen yang menyaksikan hal seperti ini, dia tahu jika raja spiritual sudah tidak sekuat dulu dan mulai ada beberapa retakan di tubuhnya. Su Huang dan juga Mu Fengyang masih setia untuk menonton. Mereka tidak percaya jika Mu Chen mampu melukai raja spiritual sampai seperti itu. Sementara raja spiritual terus mengamuk karena merasa energi di dalam tubuhnya terus keluar dan juga melemah. Tujuan serangannya kali ini jelas untuk Mu Chen karena dialah penyebab luka di tubuhnya. Luoli yang melihat Mu Chen sudah cukup banyak mengeluarkan tenaganya lantas meminta izin untuk melenyapkan raja spiritual ini saja. Mu Chen pun setuju karena dia tahu Luoli bukanlah orang yang lemah. Luoli bergegas memberikan serangan dan Mu Chen tidak menyangka jika kekuatan Luoli akan seganas ini. Di sisi lain, mata Luoli mengunci pergerakan raja spiritual itu. Tanpa basa-basi, Luoli melayangkan serangan tebasan super yang dia miliki. Energi dari sinar cahaya biru yang dihasilkan dari pedang Luoli bergerak dengan begitu cepat menuju sang raja spiritual. Mu Chen yang menyaksikan hal seperti ini cukup takjub karena dengan begitu cepatnya energi bisa menebas tubuh sang raja spiritual dan membelah semua gunung yang dilewati oleh energi biru ini. Namun siapa sangka raja spiritual masih tetap berdiri dan dia berusaha berjalan menuju ke tempat Luoli dan Mu Chen berada.
Muchen yang melihat sosok Luoli sudah pucat pasi dengan darah yang mengalir di tangannya membuat Muchen cukup khawatir. Sementara Luoli yang melihat tatapan itu berkata jika dirinya baik-baik saja karena terlalu larut. Mereka tidak menyadari jika raja spiritual saat ini sudah tepat berada di bawah gunung yang mereka pijak. Namun siapa yang tahu saat akan melakukan serangan, tiba-tiba saja tubuh raja spiritual terbelah menjadi dua bagian. Kristal yang berada di dalam tubuhnya keluar begitu saja dengan tubuh raja spiritual yang kian menyusut. Muchen yang menyaksikan hal itu tahu jika kristal-kristal ini adalah energi yang telah dimakan raja spiritual sebelumnya. Bahkan kristal berwarna ungu pada saat ini sudah berubah menjadi jauh lebih gelap dengan kekuatan mengerikan di dalamnya. Zhao Qingshan dan juga yang lainnya dari kejauhan ketika melihat hal itu langsung gelap mata dan ingin merebut semua kristal itu dari Muchen serta Luoli. Mereka yakin dengan memiliki kristal-kristal itu pasti pemberdayaan dan juga peningkatan kekuatan di dalam tubuh mereka akan sangat sempurna. Mereka begitu yakin bisa mengalahkan Muchen serta Luoli karena energi dari kedua orang itu pasti sudah terkuras banyak. Namun di sisi lain Su Huang tidak berniat merebut kristal itu karena dia sudah tahu bagaimana kemampuan Muchen yang sebenarnya. Di kejauhan Muchen dan juga Luoli sedang berpelukan karena mereka begitu bersyukur bisa selamat dari raja spiritual. Namun dalam pelukan itu Muchen tahu bahwa Mu Fengyang dan juga Zhao Qingshan ingin merebut apa yang mereka punya. Zhao Qingshan memberikan perintah pada Mu Fengyang untuk merebut cahaya spiritual dan juga kristal-kristal itu secara terpisah dari dua sisi. Muchen pun menatap mereka dengan tatapan mata dingin. Dia sudah tahu jika dari kejauhan sudah ada yang memperhatikan Muchen dan juga Luoli. Dengan mengepalkan tangannya, bola logam yang penuh lubang pun muncul. Seketika segudang warna ini telah muncul sebagai formasi yang tidak tertandingi. Zhao Qingshan dan juga Mu Fengyang memutuskan untuk berhenti karena mereka mulai merasa takut jika diselimuti oleh formasi milik Muchen. Dan kemudian orang ini memutuskan untuk pergi tanpa berusaha menerjang formasi Muchen itu. Di sisi lain saat Muchen tahu mereka akan melarikan diri, dia pun menahannya. Muchen merasa tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa balasan. Tak lama, Muchen langsung mengeluarkan harimau putih miliknya dan dengan cepat melayangkan serangan kepada dua orang yaitu Zhao Qingshan dan juga Mu Fengyang. Muchen mampu membuat tubuh dari Mu Fengyang terpental cukup jauh ke belakang dan kemudian dia memuntahkan cairan merah. Zhao Qingshan yang menyaksikan hal itu pun langsung melarikan diri begitu saja tanpa berniat untuk memberikan pertolongan pada Mu Fengyang yang sudah dalam keadaan pingsan. Sementara Su Huang juga segera mengajak adiknya yaitu Su Qingqing untuk meninggalkan tempat ini karena tidak mau membuat kesalahan dan harus berhadapan dengan Muchen yang semakin mengerikan. Setelah para pengganggu itu melarikan diri, Muchen membagi kristal berukuran 1,5 meter dengan Luoli. Muchen dan juga Luoli memutuskan untuk segera pergi dan memulihkan tenaga yang sudah terkuras akibat pertempuran dengan sang raja spiritual. Di tempat itu mereka hanya menyisakan serpihan-serpihan dari sisa pertempuran yang ada. Tidak disangka, di dalam akademi, tepatnya di lapangan yang sangat luas, para murid telah berkumpul untuk melihat perburuan di lapangan melalui sebuah layar besar di udara. Mereka melihat di 3 puncak gunung terdapat orang yang menjadi pelindung terakhir. Tiba-tiba saja formasi yang memberikan informasi kepada mereka jika hal besar telah terjadi dan mulai bergerak. Dari mereka banyak yang menebak apabila mungkin pertarungan terakhir akan segera dimulai. Di sisi depan lapangan terdapat kursi dari Dekan Taichang. Sementara para tetua akademi berada di sisi kanan dan juga kiri. Mereka semuanya terus mengawasi jalannya perburuan itu. Tatapan semua orang seperti ragu ketika di depan layar mereka muncul sosok raja spiritual. Mereka berpikir siapa yang berani menantang makhluk itu. Para tetua yang melihat pun menyangka dan juga berpikir bahwa raja spiritual ini terlalu lemah. Dekan Taichang berkata, jika itu adalah raja spiritual yang baru saja lahir, mereka cukup khawatir dengan para siswa yang bertemu dengan raja spiritual tersebut. Meskipun makhluk ini baru saja terlahir, tapi raja spiritual tetap bukan tandingan dari para siswa.
Tidak lama kemudian layar pun memunculkan sosok Muchen dan juga Luoli yang melawan raja spiritual. Para siswa yang menyaksikan adegan itu pun menjadi cukup terkejut. Di bawah tatapan-tatapan mata penuh keterkejutan, mereka terus memperhatikan layar besar di langit. Tidak disangka raja spiritual telah dipaksa mundur oleh Muchen dan juga Luoli. Dengan penuh keheranan, Dekan Taicang mulai menyadari jika Luoli adalah anggota dari klan Dewa Luo dan pedang yang dia pegang merupakan pedang Luosen. Dekan Taicang juga memuji kekuatan Muchen yang begitu lihai di dalam pertarungan ini. Sementara di dalam perburuan, semua siswa yang ikut sudah mendengar jika raja spiritual yang baru lahir telah dilenyapkan oleh Muchen dan juga Luoli. Shen Changsheng ketika mendengarkan hal ini berpikir jika Muchen memang bukanlah orang sembarangan. Sementara Li Xuantong yang berada di kedalaman puncak gunung tidak berkata sepatah kata apapun dan memilih untuk pergi. Berbeda dengan He Yao, ketika mendengarkan hal seperti itu langsung memiliki dendam demi merebut kristal spiritual di tingkat raja spiritual tersebut. Setelah keberhasilan mengalahkan raja spiritual, Muchen dan juga Luoli menghilang selama 1 hari penuh. Banyak siswa yang mengira jika Muchen dan juga Luoli pasti sudah terluka parah karena serangan raja spiritual tidak main-main. Di sisi lain, Muchen dan juga Luoli sudah baik-baik saja. Mereka tak memerlukan waktu terlalu banyak untuk bisa sembuh dari luka-luka yang diderita. Saat ini Luoli sedang menunggu Muchen yang melakukan terobosan ke tahap transformasi surgawi. Muchen sedang duduk bersila di atas batu hijau, membiarkan energi yang berada di sekitarnya berombak tanpa batas. Di dalam pusat energinya, jiwa ilahi Muchen duduk sambil memancarkan cahaya lingkaran dan perlahan dia membuka matanya. Muchen tidak menyangka dia bisa sampai di titik ini dan bisa dipromosikan ke tahap transformasi surgawi. Muchen yakin jika dia menghadapi serangan dari lawan nantinya akan membuat dia bisa mengimbangi dan berasimilasi dengan langit dan bumi sehingga bisa menghilangkan sebagian dari serangan itu. Tidak lama kemudian Muchen sudah selesai. Dia membuka mata sepenuhnya dan merasakan jika tubuhnya jauh lebih kuat. Meskipun itu tidak terlalu signifikan, dirinya juga yakin akan mampu menyerap energi jauh lebih mudah ke depannya. Luoli yang menyaksikan Muchen sudah selesai langsung mendekatinya dan mengucapkan selamat atas pencapaian yang dia raih hari ini. Muchen mengatakan jika tahap yang dia miliki saat ini masih jauh dari kata cukup. Tak lama Luoli pun mengajak Muchen untuk segera pergi ke bagian terdalam dari tempat perburuan ini agar usaha yang sudah mereka peroleh tidak sia-sia. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke arah tenggara. Tak lama dari perjalanan itu mereka sudah bertemu dengan Wang Tong, Anran, serta kelompok yang lain. Wang Tong mengatakan, akhirnya kau datang juga. Jika tidak, kami pasti mengira terjadi sesuatu yang buruk pada kalian berdua. Para siswa yang mengetahui apabila dirimu dan juga Luoli memiliki kristal raja spiritual, mereka semuanya berkeinginan untuk merebutnya. Setelah mendengarkan informasi seperti itu, mereka semuanya berlomba-lomba untuk mencari dirimu. Muchen yang mendengarkan hal ini tidak takut sama sekali. Dia akan menghadapi orang-orang yang berani mengganggu dirinya dan juga Luoli. Muchen juga memberikan pada rekan-rekannya ini masing-masing satu kristal spiritual tingkat kesatria surgawi yang berada di tahap transformasi surga. Ayo kita pergi ke bagian terdalam dari area perburuan ini, kata Muchen. Wang Tong berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika He Yao sudah menantang Susuan untuk berduel di dasar pegunungan cahaya spiritual kali ini, mendengarkan informasi seperti itu membuat Muchen hanya bisa menyipitkan matanya. Seiring berjalannya waktu, semua siswa terus mencari pion-pion spiritual sebanyak mungkin. Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai bergerak ke bagian terdalam. Muchen dan juga pasukannya juga mempercepat kekuatan agar segera sampai di daerah pedalaman itu. Tapi di setiap perjalanan yang mereka lalui selalu terselip informasi. Bahkan sekarang Muchen dan juga yang lainnya tahu apa alasan He Yao menantang Susuan. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk memancing Muchen keluar dari tempat persembunyian. He Yao ingin membalaskan dendamnya karena Muchen sudah merusak markas utama gerbang iblis dan Muchen
juga memiliki kristal tingkat raja spiritual. Tak lama setelah melanjutkan perjalanan, Muchen dan juga yang lainnya sudah sampai di kaki gunung cahaya spiritual. Di atas gunung ini terdapat 3 jenderal yang berjaga. Mereka tidak bisa memastikan hal ini karena puncak gunung itu tertutup oleh awan hitam. Pada lapisan pertama adalah tempat Muchen berdiri saat ini, di mana pada tempat tersebut terdapat begitu banyak orang. Di lapisan kedua hanya ada lapisan batu tanpa ada orang di dalamnya. Namun tatapan mereka mengarah pada sosok yang duduk, yakni seorang perempuan dan juga laki-laki. Laki-laki tersebut memiliki rambut panjang hijau, sedangkan sang perempuan memiliki wajah cantik. Mereka berdua dipercaya sebagai salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di dalam Akademi Beichang. Di sisi lain, Heyao tidak ada sedikit pun mengambil tindakan dengan menyerang Susuan. Sementara Susuan mengatakan, apalagi yang kau tunggu Heyao? Dengan nada suara penuh ejekan. Heyao yang merasa nada dari Susuan itu sedang mengejek dirinya, dia pula menjawab, Susuan, mana teman yang kau lindungi itu? Bahkan saat kau membutuhkan pertolongannya, dia tidak ada niat sedikit pun untuk datang. Susuan pun menjawabnya, jangan banyak bicara kau Heyao, bahkan dirimu saja hanya bisa memanfaatkan diriku untuk menjebak Muchen agar dia tidak memiliki persiapan membentuk sebuah formasi. Heyao merasa muak dengan jawaban dari Susuan ini dan dia melakukan hal tersebut memang semata-mata karena tidak terima markas yang telah dia bangun dihancurkan begitu saja oleh seorang Muchen. Susuan pun memperingatkan Heyao untuk tidak berurusan dengan Muchen karena orang itu baru saja mengalahkan raja spiritual. Namun Heyao tidak peduli karena Muchen hanya mengalahkan raja spiritual yang baru lahir saja. Di tempat akademi, teman-teman Muchen seperti Su Ling Lin Qing, Guo Xiang merasa khawatir karena tahu niat dari seorang Heyao. Su Ling yang paling panik di tempat itu karena dia mendengar dari kakaknya Susuan jika Heyao serangannya jauh lebih kuat dari dirinya saat ini. Sementara di atas pegunungan, Shen Changsheng dan juga Li Xuantong telah bertemu. Mereka memandang ke arah layar yang menampilkan Heyao sedang menunggu Muchen. Mereka juga membicarakan soal strategi yang bisa digunakan untuk melawan 3 jenderal besar. Shen Changsheng mengatakan jika dia akan mencoba melawan senior Lin Zheng, meskipun dia yakin pertarungan ini hanya akan berakhir imbang. Sementara Li Xuantong akan berurusan dengan 1 jenderal lainnya. Namun mereka masih memerlukan 1 orang lagi untuk melawan jenderal yang tersisa. Akan ada 2 orang yang menjadi kandidat, yaitu Muchen dan juga Heyao. Mereka berharap Muchen bisa datang dan bertarung dengan Heyao agar mereka tidak salah mengambil keputusan, karena saat ini menyangkut nasib semua siswa. Tidak lama kemudian Muchen pun sampai. Dia terlihat cukup parah ketika menyaksikan seorang Heyao memberikan ancaman terhadap Susuan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen akan turun tangan dan melawan Heyao ini, kemudian menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dari keduanya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.